1. Energi panas. Energi tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Energi panas matahari adalah sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. A. Sumber energi panas. Semua yang dapat menimbulkan panas disebut sumber energi panas. Energi panas bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, untuk mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak makanan. B. Perpindahan energi panas. Panas yang berpindah disebut kalor. Api kompor dapat mematangkan makanan karena terdapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara. 1. Konduksi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Contoh konduksi. Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Contoh konveksi. Air yang panas akan bergerak naik. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Contoh radiasi. Panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. 2. Energi bunyi. Pada dasarnya, benda dapat mengeluarkan bunyi karena bergetar. Benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. 3. Energi alternatif. Bahan bakar fosil minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini, para ilmuwan berusaha memanfaatkan sumber energi alternatif yang jumlahnya tidak terbatas. Contoh sumber-sumber energi alternatif antara lain adalah matahari, panas bumi, air, dan angin. Sumber, jenis, dan perubahan energi. 1. Jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi antara lain adalah A. Energi kimia. B. Energi listrik. C. Energi panas. D. Energi bunyi. E. Energi potensial. F. Energi kinetik. G. Energi otot. H. Energi mekanik. I. Energi nuklir. 2. Perubahan energi. Beberapa macam perubahan energi antara lain. A. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Dalam energi panas terdapat molekul dan atom yang memiliki gerak cepat, serta saling bergesekan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, energi gerak atau kinetik dihasilkan dari usaha gerak suatu benda. B. Perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik. Energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya yang menyerap energi matahari. Kemudian, di dalam panel surya itu akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik dari sumber energi alternatif. C. Perubahan energi angin menjadi energi gerak. Energi angin bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak. Misalnya pada perahu layar yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan perahu. Selain itu, contoh perubahan energi angin menjadi energi gerak juga terlihat pada penggunaan kincir angin. D. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik bisa diubah menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu, televisi, dan komputer. Pada lampu, energi listrik mengalir melewati bohlam dan menyala. E. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Energi kimia bisa diubah menjadi energi cahaya. Misalnya energi kimia bisa diubah menjadi energi cahaya dengan penggunaan baterai di lampu senter. F. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik bisa diubah menjadi energi panas pada peralatan elektronik. Misalnya, setrika listrik yang dialiri arus listrik akan memanaskan elemen pemanas setrika, sehingga setrika bisa mengalirkan panas. G. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada juga peralatan elektronik yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya, arus listrik mengalir melewati motor penggerak pada kipas angin. Motor berputar dan menggerakkan kipas angin. Energi alternatif. 1. Macam-macam sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio.
A. Sumber energi air. Air ditampung dalam bendungan. Aliran air memutar turbin yang dihubungkan dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Stasiun pembangkit listrik tenaga air disebut sebagai PLTA. B. Sumber energi angin. Alat yang mengubah energi angin menjadi listrik disebut aerogenerator. Makin banyak aerogenerator, makin banyak tenaga listrik yang dihasilkan. C. Sumber energi panas bumi. Panas bumi itu digunakan untuk memanaskan air yang sangat banyak sehingga menghasilkan uap. Uap dikumpulkan kemudian disalurkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Generator menghasilkan listrik. D. Sumber energi matahari. Matahari juga dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi tenaga listrik menggunakan sel surya. Sel surya terbuat dari hambatan silikon tipis. E. Sumber energi gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. F. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin. 2. Penggunaan energi alternatif. Energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. 3. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif. Sumber energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. 4. Keuntungan penggunaan energi alternatif. Sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil, baik minyak bumi maupun batu bara, dalam penggunaannya memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya: A. Biaya yang diperlukan tidak terlalu besar, karena dapat diperoleh hanya dengan mengeruk di permukaan bumi. B. Penggunaan bahan fosil lebih mudah, seperti minyak tanah pada kompor yang tinggal tuang. Adapun kerugian penggunaan sumber energi fosil antara lain: A. Cepat habis jika dipergunakan terus-menerus. B. Menimbulkan pencemaran karena adanya sisa pembakaran, misalnya karbon monoksida. Sumber energi alternatif memiliki kelebihan sebagai berikut. A. Dapat dipergunakan terus karena tidak cepat habis. B. Energi yang dihasilkan sangat besar. C. Tidak mencemari lingkungan. Selain kelebihan, terdapat pula kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan energi alternatif. Di antaranya: A. Dibutuhkan biaya yang besar, misalnya dalam pembuatan stasiun pembangkit listrik tenaga air PLTA. B. Diperlukan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif ke bentuk energi yang bisa langsung digunakan. C. Ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya pada musim kemarau jumlah air di bendungan berkurang, sehingga energi listrik yang dihasilkan hanya sedikit.